Pernyataan Ahok ini menjadi bulan-bulanan. Kalau saya menyebutnya, Ahok itu seakan-akan dikeroyok. Ahok itu seakan-akan dia sendirian tampil ke publik digebuk kanan kiri, baik di media sosial ataupun di media-media mainstream, karena dinilai Ahok ini sebagai orang yang bukan hanya sebatas orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, di luar konteks, dan Ahok tidak punya kemampuan apapun untuk mengungkap yang ada di Pertamina. Jadi terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, bagi saya bukan konteksnya lagi bicara tentang apakah pernyataan Ahok itu benar ataupun salah, ataukah pihak-pihak yang mengkritik Ahok sebagai pahlawan kesiangan itu tidak relevan dan tidak penting. Per hari ini sebenarnya, bagaimana persoalan kasus Pertamina ini bisa diinvestigasi menjadi lebih besar. Apakah betul pernyataan Ahok bahwa sebenarnya persoalan kasus korupsi ini tentu saja tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak Pertamina. Ada pihak-pihak yang lain yang mestinya didalami yang terkait dengan kerugian negara yang mencapai 193 triliun. Apa betul ada oknum-oknum di instansi pemerintahan yang ikut terlibat menikmati bagaimana uang haram negara ini kemudian dikorupsi secara kolektif? Jadi pernyataan Ahok ini kalau mau jujur sebenarnya mesti dijadikan sebagai guidance untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti lanjutan. Apakah ada pihak-pihak lain yang selama ini tidak tersentuh dengan persoalan hukum bisa dituntaskan? Bukan misalnya selalu menjadikan Ahok sebagai sasaran politik. Bahwa Ahok tidak punya kapasitas untuk bicara ini, ya itu tidak bisa dibantah. Karena sampai hari ini Ahok bukan siapa-siapa di Pertamina. Tapi bahwa pengakuan Ahok minimal sebagai orang yang pernah ada di Pertamina cukup lama, mestinya harus ditindaklanjuti bahwa sebenarnya persoalan korupsi yang ada di Indonesia, salah satunya di Pertamina, ini memang seringkali dilakukan secara berjamaah, kolektif kolegial, tidak hanya melibatkan satu instansi, tapi juga melibatkan instansi-instansi lainnya. Ini yang mesti dijadikan sebagai novum bagi kejaksaan untuk melakukan investigasi. Apakah betul ada pihak-pihak lain yang sebenarnya menikmati uang haram negara yang kemudian dirampok secara brutal ini. Jadi itulah pentingnya banyak pihak yang kemudian menyarankan kepada Kejaksaan Agung untuk memanggil Ahok memberikan kesaksian supaya semuanya transparan. Apa betul Ahok itu punya bukti pembicaraan-pembicaraan terkait dengan rapat-rapat penting yang ada di Pertamina sesuai dengan pengakuan Ahok yang ada di SCTV. Dan pada saat yang bersamaan memang orang juga banyak yang menyayangkan kenapa baru sekarang Ahok bicara ini secara terbuka. Kenapa Ahok tidak dari dulu ngomong bahwa dirinya itu tahu persis bagaimana korupsi yang ada di Pertamina. Wajar kalau kemudian Ahok itu disebut sebagai pahlawan kesiangan. Coba misalnya kita bisa bayangkan, saat itu Ahok sebagai salah satu kader penting partai, PDIP sebagai partai pemilu, jadi komut, kemudian tahu persis terkait dengan korupsi, ngomong kepada publik. Tinggal disebut dan ditunjuk. Kira-kira siapa saja yang sebenarnya terlibat. Dan tinggal diinvestigasi dan laporkan kepada penegak hukum. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Ahok misalnya? Ketika Ahok menjabat sebagai komut yang sebenarnya secara peran pastinya mengetahui secara signifikan. Oleh karena itu, daripada misalnya membuat Ahok ini sendirian dibully dan babak belur di media sosial, termasuk juga perdebatan-perdebatan di media mainstream, bagi saya secara substansi adalah bagaimana secara penting menjadikan apa yang disampaikan oleh Ahok itu sebagai petunjuk untuk melakukan temuan-temuan yang signifikan. Jadi bagi kita, inilah Indonesia. Seringkali lebih ribut hal-hal yang sifatnya tidak penting. Soal siapa yang ngomong, soal siapa, apakah dia punya kapasitas ataupun tidak, apakah dia pejabat ataupun rakyat biasa, itu di kita menjadi hal yang lumrah. Mestinya di tengah perdebatan-perdebatan apa yang disampaikan oleh Ahok, harusnya ini dijadikan sebagai novum baru, petunjuk-petunjuk baru untuk mengungkapkan. Mungkin ada pihak-pihak yang lain yang selama ini misalnya tidak pernah diungkap, tidak pernah tersentuh dengan persoalan hukum, dengan adanya petunjuk Ahok, itu bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Bagi saya, sudah tidak relevan lagi untuk mencari kambing hitam siapa yang salah terkait dengan mega korupsi 193 triliun. Kita per hari ini sudah menyaksikan sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal dilalami, kira-kira sebenarnya pihak siapa saja yang terlibat dalam kasus besar ini. Termasuk yang kedua, sudah tak relevan lagi. Mengklaim dirinya paling hebat, mengklaim dirinya itu paling benar, mengklaim dirinya itu paling tahu dan paling berjasa terkait dengan bagaimana pengungkapan kasus korupsi yang ada di Pertamina.
sudah tidak relevan dan sudah tidak ada yang penting. Yang paling penting adalah bagaimana persoalan kasus korupsi semacam ini tidak lagi terulang dan pelaku-pelaku utamanya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita, pengamat politik, yaitu Dian Prigno. Tentu ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita tentang kasus korupsi yang semakin ini merajalela. Di akhir-akhir ini bahwasannya muncullah nama Ahok yang membongkar mafia-mafia migas di Pertamina. Tentu pembongkaran Ahok ini banyak yang panas, dan bahkan Ahok disebut sebagai pahlawan kesiangan, pahlawan kemalangan. Tentu banyak komentar-komentar dari berbagai kalang, dari jabatan menteri ataupun kalangan dari DPR. Tentu ini salah satu bahwasannya di negara kita ini cukup banyaknya pelindung koruptor. Tentu sebenarnya kita mendukung dong kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Ahok ketika Ahok mempunyai atau memiliki data di Pertamina, karena dia sebagai mantan komisaris Pertamina tentu dia mempunyai kejanggalan-kejanggalan di sana. Tentu kita berhak, kita mendukung sepenuh hati ketika Ahok benar-benar ingin membongkar siapa mafia-mafia migas yang benar-benar merusak atau merusak demokrasi, merusak negara ini. Tentu Ahok tetap kita dukung. Saya sebagai masyarakat pun, karena saya tahu latar belakang Ahok, tentu saya mendukung. Jadi ketika banyak yang menyerang Ahok atau mengkroyok Ahok, tentu orang itu adalah titipan-titipan para koruptor ketika mereka berani ingin menyerang Ahok. Karena apa? Karena mereka juga takut terbongkar. Karena Ahok ini ada orang yang sangat brutal dan sangat berani, dan bahkan sangat konsisten dan sangat jujur dalam perkataannya. Tentu saya mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan Ahok. Nah, tentu dari komentar dari saudara kita Mirjal, siapa yang setuju Pak Ahok bongkar mega korupsi berjamaah Pertamina? Tentu banyak masyarakat dong yang sangat setuju, karena selain merusak negara, ya merusak negara. Maksudnya bukan merusak negara, maksudnya merusak negara dan merusak masyarakat. Tentu kita mendukung dong. Jadi ketika ada masyarakat atau ketika ada pejabat-pejabat yang tidak suka dengan Ahok, ya bisa dikatakan mereka adalah salah satu mega korupsi yang benar-benar mereka takut terbongkar. Coba ketika mereka bersih, ya tentu mereka tidak akan berkomentar, karena pahlawan kesiangan atau pahlawan kemalaman ya sama saja ketika mereka ingin berani membongkar siapa mafia-mafia migas. Tentu kita mendukung sebagai masyarakat yang cinta NKRI, sebagaimana kemajuan Indonesia untuk tahun 2045 emas. Ketika dilindungi para koruptor, maka Indonesia ini tidak ada perkembangan sama sekali, tidak ada kemajuan sama sekali ketika masih para koruptor yang merajalela. Tapi kita sebagai masyarakat yakin ketika Pak Prabowo akan menuntaskan kasus ini. Tentu Ahok pun sudah dipanggil kejaguan atau Kejaksaan Agung. Tentu saat ini kita masih menunggu kabarnya Ahok, apakah Ahok telah membongkar data-data yang dia miliki, dan bahkan kita akan mendukung, dan belakangnya ya kita bisa katakan 100% bahwasannya masyarakat akan mendukung kebijakan Ahok atau tindakan Ahok. Jadi nggak perlu takut ketika Ahok dikeroyok, karena kita sebagai masyarakat sadar kami tidak buta politik dan kami tidak akan buta dalam kepemerintahan Prabowo Subianto. Tentu kita mendukung Prabowo Subianto ya karena dia sudah membongkar mafia-mafia yang ada di negara ini, dan belum lamanya Pak Prabowo Subianto menjabat. Tentu negara ini sangat memanas ya teman, banyaknya para koruptor yang sudah terbongkar dibuat oleh beliau. Dukung Ahok untuk membantu kejaksaan memberantas para koruptor yang sudah sangat meresahkan. Dulu kan Ahok pernah bicara
tapi malah ada minta Pak Jokowi untuk pecat Ahok. Jadi memang pada saat itu Jokowi ingin berbicara, membongkar mafia-mafia migas, tapi ada salah satu anggota atau kabinet dari kepemimpinan Ahok untuk memecat Ahok. Jadi heran ketika ada orang jujur salah, ada orang diam salah. Jadi negara ini masih dilindungi para koruptor-koruptor. Jadi berat teman-teman ketika memberantas para koruptor ketika pemainnya adalah penguasa. Jadi kita harap adalah Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan jenderal, tentu dia akan lebih tegas dan dia akan lebih berani untuk mengambil keputusan-keputusan ya kalau boleh para koruptor ini dihukum mati dan aset-asetnya dikembalikan kepada negara. Itu yang kita harapkan teman-teman. Pak Ahok nyanyi kencang bela rakyat, bela kebenaran. Gak usah takut, Pak Ahok bersama rakyat. Pak Ahok ITBS, tidak ada kata terlambat selama seorang mau membongkar kasus korupsi. Tentu, ayo kita dukung ucapan Ahok karena selama ini Ahok bisa kita bertanggung jawab kredibilitasnya. Banyak rakyat yang waras membela Pak Ahok. Maju terus Pak Ahok, jangan khawatir, jangan ragu, seluruh rakyat Indonesia selalu siap mendukung Ahok. Hidup Ahok. Saya sependapat dengan Abang karena memang mulai banyak oknum yang mulai kepanasan dengan pernyataan Ahok karena takut keterlibatan mereka dengan isu mega korupsi di PT Pertamina. Rakyat Indonesia menginginkan korupsi diberantas, berdiri mendukung Pak Ahok maju terus. Maju terus Pak Ahok, bongkar semua kebusukan di Pertamina. Tentu kita mendukung penuh sebagai ataupun 100% masyarakat akan mendukung ketika Ahok membongkar. Jadi jangan takut Pak Ahok, masyarakat akan di belakangmu untuk mendukung dan untuk memberikan dukungan sepenuh untuk membongkar dan membantu KPK untuk memberantas para koruptor-koruptor yang merugikan negara dan merugikan masyarakat. Korupsi semakin memanggil, semoga Allah melindungi Ahok. Nah, itu yang kita harapkan karena para pejabat-pejabat sangat membenci Ahok karena mereka takut keterlibatnya mereka pada kasus korupsi Pertamina ini. Jadi jangan heran ketika kita mendengarkan adanya panas-panasnya mereka mengomentari Ahok sebagai pahlawan kesiangan, pahlawan kemalangan. Tentu kita masyarakat jangan peduli dengan mereka, sebagaimana kita akan mendukung orang yang benar. Jadi yang kita harapkan, kenapa ketika ada orang yang berani membongkar, malah mereka mengomentari dengan mengatakan hal-hal membuat masyarakat berkomentar negatif terhadap mereka. Jadi jangan salahkan ketika pejabat, ketika masyarakat mengomentari karena Andalah yang berbuat begitu. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.